Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kriteria penghuni surga. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menyebutkan siapa saja yang Allah akan perkenankan bagi mereka untuk masuk ke surganya. Di halaman 16 di surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 ditambahkan ini. Ayat 133 sampai 136. Ana lihat emak-emaknya kok tinggal separuh aja, mah. Iya, kayaknya habis tanya jawab tadi malam banyak yang nggak mau hadir lagi pagi ini. Baik, tolong dibacakan dari ayat 133 sampai 136 ya. Kemudian yang di atas itu surat Ali Imran ayat 15, tolong ditambahkan ayat 14-nya. Sehingga nanti kalau kita baca Al-Quran, ayat-ayat yang kita kaji pada kesempatan kali ini dapat menjadi bahan renungan buat kita agar iman kita bertambah. Ya, silakan dibaca. Ustaz Sandi, jazakumullah khairan. Surah Ustaz Ali Imran. Bukan, 133, 136 Ustaz. Ini cuma di sini yang ditulis 133 aja. Baik. 100 ayat 14 15 dulu ya. Enggak, ayat 133 aja Ustaz. Sampai 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Lanjut. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ونعم أجر العاملين. Barakallahu fikum. Mungkin artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. barakallahu fikum saudara. Jadi surga itu ternyata disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita renungkan ayat 133 ini, Allah mengatakan bersegeralah. Subhanallah jemaah. Tatkala Allah berbincang tentang salat Jumat, Allah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Apabila dipanggilkan, kumandangkan azan salat Jumat itu, kalian bersa'i, artinya berusaha untuk segera. Ketika berbincang tentang ampunan dan surga Allah, kita disuruh bersegera. Di ayat lain dikatakan wasabiqu, hendaklah berlomba-lomba. Ketika berbincang Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan fafirru ilallah, kalian larilah menuju Allah Azza wa Jal. Tapi tatkala bicara dunia, Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian bumi ini landai, maka kalian berjalanlah, jalan. Wa kulu min rizqih, makan dari rizkinya. Urusan dunia kita disuruh berjalan, urusan ibadah kita disuruh berusaha untuk cepat bersegera, urusan surga kita disuruh berlomba-lomba, urusan Allah kita disuruh berlari. Tapi realitanya kebanyakan kita untuk urusan agama, ibadah, surga, Allah itu santai. Tapi untuk urusan dunia kita dapat melihat ya, besok hari Senin bagaimana orang itu berebut untuk menuju ke tempat kerjanya. Tidak ada satupun insya Allah yang kepingin telat. Ada yang dia khawatirkan, ada yang dia takutkan. Ketika bicara liburan, mereka subhanallah jauh-jauh hari sudah beli tiket. Dipersiapkan sama mereka untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat kadangkala kalau ada waktu, insya Allah nanti, dan itu adalah penyakit yang ditebarkan oleh iblis. Maka segeralah kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di ayat ini dikatakan ila maghfirah, menuju kepada ampunan Allah, tidak langsung ke surga Allah. Ini juga berkaitan dengan kemarin pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu ibu-ibu tentang kita tidak masuk surga Allah dengan amalan kita, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya sebelum masuk surga kita disuruh meminta ampunan Allah Azza wa Jalla, karena kita banyak dosa. Dan kita tahu Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena berapa dosa aja? Berapa dosa sih yang dikerjakan Nabi Adam sehingga diturunkan dari surga Allah Azza wa Jalla? Satu aja. Terus kalau kita berpikir, mungkinkah kita kembali ke surga Allah dengan 10 dosa? Dengan 100 dosa?
Maka yang dipentingkan atau yang diperlukan oleh kita adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan nama Allah Azza wa Jalla tentang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jemaah, sampai hari ini orang itu menemukan berbagai macam benda-benda indah di langit sana. Dan luasnya surga seluas itu. Jumlah bintang-bintang itu miliaran. Dan kita tahu orang yang paling rendah kedudukannya di surga, karena surga itu ada 100 derajat, dan orang yang terakhir masuk surga itu akan dikasih 10 kali lipat apa yang dimiliki oleh raja dunia. 10 kali lipat itu. Maka wallahu alam bagaimana nantinya di surga Allah Azza wa Jalla. Yang jelas luasnya bukan seluas bumi ini, bukan seluas 2 bumi ini, tapi seluas bumi dan langit-langit Allah SWT disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Kemarin kita bicara tentang iman. Iya, pokoknya siapa saja beriman, siapa saja tidak pernah melakukan kesyirikan, insya Allah masuk surga. Dipastikan dia masuk surga pada akhirnya. Walaupun ada yang harus lewat neraka, na'udzubillahi minan nar. Tapi ada orang-orang yang tingkatannya bukan hanya beriman saja, tapi dia menambahkan segala nilai-nilai keimanan. Dia menjauhi segala larangan Allah SWT. Maka dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi lapang dan sempit. Maka usahakan kita terus bersodakoh. Nggak ada ceritanya berhenti bersodakoh. Oh iya, saya dulu suka bersodakoh karena sekarang lagi sulit Ustadz, Anda nggak sodakoh lagi. Orang bertakwa nggak kayak gitu. Orang bertakwa mau dia kaya, mau dia miskin, sodakoh. Terus dia berinfak. Dan ini ujian buat kita. Manusia itu cinta dengan hartanya dan takut dengan kemiskinan. Sodakoh itu nilainya berbeda-beda. Ada sodakoh pada kondisi sehat, ada sodakoh dalam kondisi sakit, ada sodakoh dalam kondisi masih muda jemaah, dan ada sodakoh dalam kondisi sudah tua renta yang mungkin dia berpikir bentar lagi aku akan mati. Maka sebaik-baiknya sodakoh kata Nabi SAW, anta sodakoh wa anta sahihun syahih. Sodakoh yang terbaik adalah sodakoh ketika engkau dalam kondisi sehat dan engkau berambisi. Kalau sudah nggak punya ambisi, merasa mau mati, ya dia akan bagi-bagi hartanya. Tapi dalam kondisi dia sehat, berambisi, cinta sama hartanya, itu lebih baik engkau daripada bersodakoh dalam kondisi engkau sudah sakit, sudah tua, sehingga baru bersodakoh. Dan kebanyakan di antara kita baru mulai banyak bersodakoh ketika sudah tua renta, sudah mau mati. Ya nggak apa-apa, tetap bersodakoh. Kalau masih cinta sama hartanya dalam kondisi tua renta, sakit-sakitan, maka sodakolah dengan cara wasiat. Kalau wasiat kan kita sudah mati jemaah. Jadi antum kalau mau mengeluarkan harta banyak, ya Allah, anak M. Tapi kalau mati, boleh. Walaupun nilai atau pahala sodakohnya berbeda, tapi tetap diperbolehkan. Wasiat itu diperbolehkan asalkan tidak lebih dari 1/3. Kemudian Allah sebutkan kriteria orang bertakwa yang dikasih jaminan surga ini. Mereka adalah orang-orang yang suka menahan emosinya. Bukan mereka nggak marah jemaah, mereka marah. Tapi mereka tahan amarahnya. Makanya kalau marah dalam kondisi berdiri disuruh duduk, itu menahan.
Sebagian orang mengatakan diri anak ini memang temperamen Ustaz, suka marah Ustaz. Ini ya sudah, engkau mau masuk surga apa enggak? Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia minta wasiat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, kasih aku wasiat. Satu wasiat Nabi SAW. La taghdab. Kamu jangan marah. Ya Rasulullah, ausini. Dia terus minta wasiat. Kok kayaknya wasiatnya sedikit sekali ya. Orang itu ketemu Nabi SAW berpikir dia akan dikasih wasiat mungkin beberapa menit ya. Ini nggak sampai 1 menit. La taghdab. Kamu jangan marah. Terus dia minta wasiat. Nabi cuma mengatakan la taghdab. Dalam riwayat lain dikatakan la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, kamu masuk surga. Bukankah yang cari sama kita semua surga? Dan kita semua tahu dengan kondisi diri kita. Ibu-ibu juga yang suka marah-marah. Ada ibu-ibu yang suka marah sama suaminya? Bapak-bapak? Ada. Ada yang istrinya suka marah? Ada apa enggak? Ada. Baik. Kalau yang suaminya suka marah, banyak insya Allah. Banyak ibu-ibu? Enggak juga, alhamdulillah jemaah. Insya Allah mudah-mudahan nih suami istri yang enggak suka marah bareng-bareng masuk surga. Abu Darda mengatakan kepada istrinya, dia mengatakan, idza ghadibtu faraddini. Kalau aku sedang marah, engkau dinginkan aku. Jadi ibu-ibu kalau suaminya marah berusaha untuk didinginkan. Kata Abu Darda, kalau engkau yang marah, aku yang berusaha mendinginkan engkau. Karena marah ini panas ya, perlu dicari keridhaannya. Sebagian istri itu kalau suaminya marah kemudian keluar rumah, atau istrinya marah, sang suami keluar rumah, apa yang dilakukan sama istri? Tunggu dulu, belum selesai. Sini. Jadi sang suami mau melarikan diri dari emosi, dari marah, tapi ditahan. Jadi kalau kondisi marah, tolong meninggalkan tempat itu, merubah posisi atau meninggalkan tempat itu. Rasul SAW pernah datang ke rumahnya Fatimah ya. Kemudian melihat Ali nggak tidur siang di sana coba. Ini ada apa ini? Biasanya tidur siang di rumahnya. Ditanya sama Nabi SAW, Aina ibnu ammiki. Nabi SAW mengatakan, kemana anak pamanmu? Nggak mengatakan kemana suamimu. Tapi dikatakan kemana anak pamanmu, kata dia. Kata Fatimah, ghadabani anifan. Dia lagi marah sama aku tadi. Dan dia nggak tidur siang di sini. Ternyata dicari sama Nabi SAW. Dia seorang mertua ya, ingin mendamaikan kondisi anak dan menantunya. Ternyata dicari, Ali ada di mana? Di masjid. Tidur di masjid. Yang biasanya tidur siang di rumah, akhirnya tidur siang di masjid. Maka bapak-bapak kalau lagi marah sama istrinya, berangkat ke masjid. Udah tidur di masjid sudah. Mudah-mudahan itu tadi dia menahan emosi tapi datang ke tempat yang baik. Jangan akhirnya tidur di hotel. Ya, atau berangkat ke tempat-tempat yang tidak baik. Baik. Jadi orang yang bertakwa itu menahan emosinya. Kalau tadi dalam kondisi dia berdiri, duduk, kondisi duduk dia rebahan. Kemudian kalau marah kata Nabi SAW, falyaskut, diam. Kalau sedang marah hendaklah diam, nggak ngomong. Kalau harus berbicara katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang dikatakan. Setelah itu ternyata penghuni surga ini suka memaafkan orang lain. Bukan hanya menahan emosi, tapi dia memaafkan. Tidak menyimpan dendam. Dan itu Rasulullah SAW contohkan jemaah. Kita insya Allah semua mendengar kisah kepergian Nabi SAW ke Taif untuk berdakwah. Beliau datang ke Taif untuk menyelamatkan penghuni Taif dan neraka. Diajak masuk surga, tapi ternyata Nabi SAW dilemparin batu sampai berdarah-darah. Ketika datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung, Nabi ditawarin, in syi'ta
cerita, kalau engkau mau, kata malaikat penjaga gunung ini, aku timpakan 2 gunung Akhsyabain ini ke penduduk Taif atau kepada penduduk Mekah. Apa kata Nabi SAW? Enggak, jangan. Baru disakiti, jemaah. Bekas luka itu masih belum kering. Belum dalam kondisi di tengah-tengah atau dalam perjalanan menuju ke Mekah. Ditawarin itu. Apa kata Nabi SAW? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Jangan, kata Nabi. Aku ini berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang akan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi memaafkan. Kemudian Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, bayangin ya, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah disakiti oleh penduduk Mekah. Kemudian beliau hijrah. Ketika beliau hendak hijrah, dipersulit oleh penduduk Mekah, bahkan mereka hendak membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq. Kemudian tahun ke-6 mereka mau umroh, nggak boleh umroh. Pada tahun 8 tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, itu penduduk Mekah dimaafkan sama Nabi SAW. Maka tolong jadilah orang yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Nggak enak hidup dengan sakit hati. Ya Ustaz, tapi dia yang salah dulu, dia yang menyakiti aku. Iya, bukankah penghuni surga itulah orang yang suka memaafkan? Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nih, orang ini bersedekah, orang ini menyimpan, menahan emosi, kemudian dia memaafkan. Bukan hanya itu, bahkan dia berbuat baik kepada manusia. Kepada orang yang menyakiti pun dia berbuat baik. Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang menyakiti Nabi Yusuf? Kakak-kakaknya, jemaah. Saudaranya sendiri. Bagaimana Nabi Yusuf ini dijauhkan dari orang tuanya, dibuang, dijual. Dijual Nabi Yusuf ini, jemaah. Di masa waktu masih banyak perbudakan, dijual Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian tatkala Nabi Yusuf mampu memberikan hukuman kepada yang telah menyakitinya, Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawm. Nggak ada celaan buat kalian hari ini, nggak ada. Allahu Akbar ya. Seperti itu hati orang yang menghuni surga, jemaah. Bagaimana cerita Nabi Yakub yang disakiti sama anak-anaknya sampai beliau buta, jemaah. Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak datang ngomong sama ayahnya, mohonkan ampun buat kami wahai ayahanda. Apa kata Nabi Yakub? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohonkan ampun buat kalian. Jadi bapaknya ini malam hari berdoa mohonkan ampun buat anak-anaknya. Itu disakiti sama keluarga sendiri. Maka kadang-kadang sebagian kita itu kalau disakiti sama keluarga nggak mau kenal lagi, jemaah. Atau sama kawan udah nggak mau kenal lagi sama mereka. Tolong kalau ingin masuk surga, jadilah orang yang pemaaf. Dan berbuat baik kepada mereka, bukan hanya memaafkan tapi mendoakan mereka. Ini sesuatu yang istimewa. Kita yang disakiti, kita disuruh maafkan, kemudian kita berdoa memohonkan ampun buat mereka. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya penghuni surga itu bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi apabila mereka berbuat dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, mohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tahu bahwasanya enggak ada yang mengampuni kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunub illallah walam yusir. Berhenti, jemaah.
Karena ada sebagian kita yang mengatakan Allah Maha Pengampun, dia lanjut dosanya. Kata Allah Maha menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalaupun nanti terjebak dalam dosa itu lagi, kembali bertobat lagi, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Apa balasan buat mereka? Balasan buat mereka adalah ampunan dari Allah Azza wa Jal. Ampuni dosa-dosa yang dikerjakan karena manusia, ia akan terus berbuat dosa. Sampai kapanpun jemaah, kita akan berbuat dosa. Maka ketika berbuat dosa, segera kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah akan berikan balasan ampunan dan surganya yang seluas langit dan bumi. Taib. Kita coba baca halaman 20. Di surat An-Nisa ayat 13 ya. Fadhal Ustaz. Ana ini memang nggak dikasih air hari ini ya. Ana dari tadi nunggu air ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, tafadhal Ustaz. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Barakallahu fikum. Ini ayat di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 sebelumnya itu berbincang tentang warisan, pembagian waris. Pembagian waris ini termasuk yang terkadang membuat tali silaturahim putus. Sebagian ingin menguasai harta warisan tersebut. Sebagian ingin membagi harta tersebut menurut kemauan mereka. Negeri. Orang bertakwa akhirnya dia memilih pengadilan orang beriman. Dan Allah Jal sudah menentukan bagaimana pembagian waris. Dapat 1/8. Loh, masa Ustadz saya yang mendampingi dia sejak susah Ustadz, saya cuma dapat 1/8. Ya itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kecuali istri bekerja, dia ambil harta dia, yang dibagi itu bukan hartanya dia. Kemudian ada sebagian istri, ini kalau bicara waris, posisinya itu ada ibu, ada istri. Sebagai seorang perempuan ya, nanti ada saudari dan lainnya. Ketika bapaknya meninggal, punya anak 4, 2 laki 2 perempuan, ibunya hidup. Bagian ibu dari harta bapak itu sebagai ibu apa sebagai istri? Sebagai istri. Terkadang ada yang tidak mau dibagi. Masa warisan bapak dibagi, ibu masih hidup? Ada yang seperti itu. Ibu ini posisinya istri. Jadi yang diambil oleh ibu itu bagiannya istri, bukan bagian ibu.
Terus terang kadang-kala ada anak yang merasa, gimana Ustadz ya, itu rumah harganya anggap puluhan M yang ditempati sama ibu Ustadz. Sedangkan sebagian anak-anaknya susah Ustadz. Ibu nggak mau dibagi. Ketika anak itu minta haknya dikatakan tidak berbakti. Maka tolong ada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang tua ingin anak-anaknya berbakti, mereka juga dituntut untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Atau ada paman, ketika orang tua meninggal atau kakeknya meninggal, sebagian harta itu dipegang sama anak tertua, sehingga nggak dibagi-bagi, sampai terjadi seperti pertanyaan tadi malam, kasus munasakhat ya. Ini ahli mati, ahli warisnya sebagian juga mati sudah. Akhirnya turun ke cucunya, dan terkadang itu membuat keributan di antara mereka. Maka kita lihat di ayat ini Allah mengatakan tilka hududullah. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Jadi pembagian waris itu bukan kepada orang tua. Pembagian waris itu bukan kepada negara. Pembagian waris itu ketetapan Allah. Dan kita harus tahu bahwasanya harta waris itu harta nemu, bukan karena usaha. Baik. Masya Allah, jazakallah khair. Syukur, langsung dibawain dua ya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Baik, sebutkan 3 penyebab orang dapat warisan. Nah, jamaah, antum mau dapat warisan nggak? Kita harus tahu caranya dapat ini gimana gitu. Nah, tafadhol. Ada 3, nggak ada cara keempat sudah. Bismillah. Saya jawab Ustaz. Pertama karena nasab, terus juga pertama dia meninggal. Karena apa? Nasabnya. Karena nasab. Terus seagama. Karena seagama. Ya. Jadi kalau misalkan dia sudah keluar kafir, jadi tidak mendapatkan jatah dari si mayit. Jadi antum sama teman antum karena sama-sama muslim dapat warisan gitu? Enggak, kan tadi pertama nasab. Nasab. Nah, terus kedua ada si mayitnya sendiri. Ada? Si mayit. Ada si mayitnya ada yang meninggal. Si mayitnya ada yang meninggal. Tunggu, si mayitnya Anda bingung ini. Mayitnya kan udah mati dia. Nah, jadi ada mayit sih. Jadi ada mayit, iya. Kalau masih hidup bukan warisan mah, ya. Terus kedua seagama. Kedua seagama. Jadi walaupun anak dia walaupun satu nasab, kalau beda agama nggak dapat warisan. Taib. 3 kan? Iya. Udah 3 ini. Iya. Masya Allah. Kasih hadiahnya. Iya. Kasih apa, lemon wati? Aduh, kecut tuh, nggak apa-apa. Bismillah. Baik, sama jamaah. Yang mau jawab ngelengkapin, ya belakang situ. Seharusnya tetangganya lebih berhak, ya. Tapi udah dikirim ke sana mic-nya. Bismillah Ustadz, Ana nambahkan saja satu karena wala, misalnya perbudakan. Jadi ada hubungan wala. Iya, dulu ada masa perbudakan ketika seorang membebaskan budak, kemudian budak itu nggak punya ahli waris, maka diwarisi sama yang membebaskan dia. Taib. Jazakallah khair. Kurang satu lagi, ini kasihkan kepada beliau. Oh, hubungan pernikahan. Jadi 3 itu nasab, nikah, sama wala. Itu yang menyebabkan orang dapat warisan. Kalau tadi beda agama itu penghalang dari dapat warisan. Artinya dia terhalangi, walaupun dia suami istri, walaupun dia satu nasab, umpamanya gara-gara dia membunuh, dia terhalang dari dapat warisan. Jadi sebabnya 3. Yang pertama, nasab. Nasab kaya, anak mau pindah nasabnya, bisa. Ya udah, orang tuamu itu, keluargamu itu. Yang kedua nikah bisa milih. Makanya kadang-kala kenapa ada perempuan gadis yang masih muda belia mau nikah sama orang yang sudah tua? Karena kaya, dilihat ini kayaknya mati bentar lagi, dia dapat warisan. Jadi itu masih bisa diusahakan gitu. Tapi kalau matinya nggak bisa diusahakan.
Karena boleh jadi yang mati duluan istrinya. Makanya ada orang kaya raya ketika dia sakit-sakitan, dia ceraikan istrinya. Takut dapat warisan. Kadangkala kan dia orang sudah tua, mungkin menikah lagi, istri pertamanya sudah meninggal dunia, anaknya datang kepada bapaknya, "Pak, bapak ini sudah mau mati, Pak." Kayaknya iya bapak, kayaknya sudah dekat ajalnya. Ahsan bapak ceraikan istrinya bapak yang muda itu, supaya nggak dapat warisan. Ada usaha seperti itu, maka itu nggak boleh. Dan kalau ternyata seorang suami menceraikan istrinya, lalu dia mati, istrinya dapat warisan nggak? Ketika dalam masa iddah tetap dapat warisan dia itu. Maka iddahnya nanti berubah dari iddah cerai ke iddah mati. Karena dia posisinya tetap sebagai istri. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wala tadi, membebaskan budak. Jadi nggak bisa orang itu cari warisan. Warisan ini termasuk rizki yang memang nggak bisa dicari. Tapi Allah yang memberi dan membagi. Sebagian orang ingin membagi dengan cara mereka sendiri. Subhanallah jamaah, Allah mengatakan wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dan kalian makan warisan itu tanpa mau tahu halal haram. Yang warisan itu semua harta mayit ya. Jadi kadangkala ada baju orang tua, ada piring di rumah, pokoknya semua yang bernilai itu adalah warisan. Jangan sampai ada salah satu dari keluarga, karena umpamanya dia hidup sama orang tuanya, ada sebagian milik orang tuanya yang dia ambil tanpa pembagian. Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Tapi ini berat jemaah, perlu perjuangan. Kemudian di sini ada hadis Nabi SAW di halaman 21. Hadis ini potongan hadis Nabi SAW ya. Sebenarnya bisa ditambahkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, kata Nabi SAW. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang ingin masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan hadis ini, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku berarti dia enggan masuk surga. Maka penting bagi kita untuk belajar apa saja sih yang Nabi suruh kepada kita. Kita perlu belajar sehingga kita bisa melaksanakan perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Kemudian surga itu disediakan buat orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bukan takut sama Allah, tapi nggak enak sama orang tua, atau nggak enak sama bos di perusahaan. Kemarin ada yang tanya, Ustadz bagaimana seorang manajer umpamanya, atau seorang pemilik perusahaan yang mewajibkan anak buahnya untuk sholat berjamaah? Nggak ada masalah. Karena memang sholat berjamaah ini wajib secara agama. Tinggal apabila dia mau mewajibkan secara aturan perusahaan, itu mau dia. Dan itu baik jemaah. Di beberapa tempat Masya Allah jemaah. Dan bagi orang-orang yang punya kedudukan ya, tolong takut sama Allah SWT. Karena kau akan ditanya. Ketika engkau punya anak buah, ternyata anak buah itu melakukan kemungkaran, umpamanya tadi meninggalkan sholat, engkau bakal ditanya sama Allah SWT. Di beberapa perusahaan itu ditulis ya mau. Mereka punya kewajiban sholat berjamaah di masjid mereka. Sekali nggak sholat berjamaah di masjid tanpa alasan, SP1. Silahkan. Karena dia ingin anak buahnya itu bukan dapat uang, tapi kepingin mereka dapat surga juga. Maka kita jangan cuma berpikir memeras tenaga mereka tanpa pernah memikirkan saudara-saudara kita ini bagaimana dia masuk surga juga. Coba kita baca firman Allah di surat
An-Nazi'at ayat 40 41. Nah, tafadhal. tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Barakallahu fiik. Di antara makna maqam rabbih, kalau bicara tadi bermakna kebesaran Allah SWT, dan juga takut akan diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita akan disidang, berhadapan sama Allah secara langsung, dan akan ditanyakan kepada kita semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita akan ditanya, engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat tersebut? Maka orang yang takut dengan hal ini dan dia mencegah keinginan hawa nafsunya. Kita punya banyak keinginan, dan surga Allah itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Sedangkan neraka huffat bisyahawat. Jadi jalan menuju ke neraka itu enak. Syahwat kita di sana. Makanya kalau ingin masuk surga, takut sama Allah dan menahan kemauan-kemauan dia. Menahan diri dari keinginan-keinginan. Ya perlu ditahan. Kalau enggak, kita akan jadi manusia seperti binatang. Contoh jemaah, di negara kita ini ada istilah namanya kumpul kebo. Kumpul kebo. Ada manusia-manusia yang dia nggak takut sama Allah Azza wa Jal, dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya sehingga turun. Yang mengikuti hawa nafsunya itu, yang nggak pakai akal itu adalah binatang. Dia nggak tahu ini rumput punya tetangga atau punya siapa. Dia makan. Itu binatang. Makanya kalau antum lihat ada kucing mencuri ikan, apakah kucing itu akan dihisap nanti jemaah? Enggak. Tapi kalau manusia akan dihisap sama Allah SWT. Maka bagi mereka yang takut kepada kebesaran Allah, takut akan dihadapkan kepada Allah di sidang dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Allah pastikan buat dia, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggal dia. Bagaimana menumbuhkan rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita perlu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membaca Asmaul Husna seperti yang kemarin sudah disampaikan. Yang kedua, tahu dengan azab dan ancaman yang akan diberikan dari perbuatan tersebut. Ketika seorang membunuh diancam 15 tahun. Ancamannya 15 tahun penjara umpamanya jemaah. Maka mungkin akan muncul pembunuh bayaran. Dan dia juga berpikir hukumnya nanti bisa diatur lah. Tapi tatkala dia tahu kalau dia membunuh, dia dibunuh, apakah akan ada pembunuh bayaran? Kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Orang ada apa membunuh? Anak akan mati. Anak kasih duit antum. Loh, anak bakal mati karena anak membunuh. Maka dia tidak akan membunuh jemaah. Makanya kita mengetahui azab Allah, ancaman-ancaman Allah itu membuat kita jadi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada orang yang meremehkan perbuatan dosa kecil.
Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian hindari dosa-dosa yang diremehkan. Biasanya kita nih yang udah ngaji, kita itu udah mulai paham mana dosa besar, mana dosa kecil. Aduh, mana dosa kecil, istighfar selesai. Kadang-kadang seperti itu. Sholat nanti selesai. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Fa inna laha minallahi taliban. Sesungguhnya ada yang akan menuntut. Jadi ada penuntut khusus untuk dosa-dosa kecil. Disebutkan ada malaikat yang akan menuntut dosa-dosa kecil itu. Jadi nggak ada yang luput dari catatan malaikat, cuma. Kalau kita di dunia ini ada mungkin banyak dosa yang kita lakukan, kita udah lupa, cuma. Lupa kita. Nanti pada hari kiamat, tatkala diberikan kitab kepada kita, bagaimana Allah mengatakan, orang-orang pada hari kiamat mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Kok tidak ada sesuatu pun kecuali dicatat di sini. Yang besar dan yang kecil. Tatkala antum tahu dengan itu, insya Allah akan muncul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian contohnya orang yang makan riba. Ketika disebutkan dosanya itu lebih buruk daripada berzina, jemaah. Dia jadi khawatir, dia jadi takut. Tapi kalau dikatakan, oh enggak lah, tinggal istighfar. Enggak, dosanya besar dan ancamannya sangat berat sekali. Itu diantara cara kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah dengan melihat akibat orang-orang yang berbuat dosa di dunia ini. Allah menyuruh orang-orang itu untuk berjalan di muka bumi ini. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Agar mereka melihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Bangsa Arab Quraisy dulu itu, kalau mereka berdagang, biasanya mereka berdagang itu ke Ilya, ke Urshalim, ke Baitul Maqdis. Dan biasanya mereka akan lewat kota Madinah. Sebelum masuk ke Jordan, mereka akan melewatin Madain Soleh, tempat kaumnya Nabi Soleh. Itu tempat diadabnya satu kaum yang tidak ada kehidupan di sana. Makanya ketika Nabi perang Tabuk sallallahu alaihi wasallam melewatin tempat itu, Nabi menyuruh sahabat untuk bersegera, cepat-cepat, jangan masuk kecuali dalam kondisi menangis, agar kita ambil pelajaran. Itu Madain Soleh. Jadi bangsa Quraisy akan lewat sana, dan mereka nanti ketika melewatin Jordan, menuju ke Palestina, Baitul Maqdis, mereka akan melewatin Laut Mati, tempat dihukumnya kaumnya Nabi Lut. Di situ mereka ngelihat ini loh, gak ada kehidupan di situ. Mereka negeri yang dibalikkan. Jadi salah satu yang membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, melihat datang ke tempat-tempat bencana. Lihat ya Allah, siapa yang bisa melakukan ini? Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi di Cianjur umpamanya kemarin, mungkin terjadi di kampung kita. Mungkin terjadi di tempat kerja kita. Yang terjadi umpamanya di Aceh beberapa tahun yang lalu, mungkin terjadi di Jakarta. Kenapa tidak mungkin? Kalau Allah berkehendak. Yang terjadi di Palu umpamanya. Anak ketika berangkat ke Palu itu, ya Allah jemaah, melihat ya bagaimana Allah membuat satu kampung itu tenggelam jemaah. Jadi kalau ceritanya Qorun itu cuma rumahnya Qorun dan Qorunnya bersama hartanya. Ini yang ana lihat itu satu kampung jemaah, ambles tanahnya itu jemaah. Jadi mereka bersama rumahnya, bersama kulkasnya, bersama ranjangnya, bersama mobilnya, bersama motornya, bersama semua hartanya hilang, nggak ada. Anak ingat berangkat sama Mustafa waktu itu ke Palu. Kita tanya sama tetangga, jadi ada satu rumah terakhir lah yang nggak kena ambles ya.
Orang itu cerita ketika kejadian itu, Ustaz, ana sholat di masjid, Ustaz. Maghrib kalau nggak salah. Iya, insya Allah maghrib. Dalam kondisi orang itu di rumah maghrib itu jamaah. Bukan dalam kondisi bekerja orang. Ini di rumah semua biasanya maghrib itu. Lagi sholat ada dengar suara, ada yang jatuh kayaknya, Ustaz. Ketika anak keluar bersama jamaah selesai melihat kampung itu sudah hilang. Maka antum datang ke tempat itu agar tumbuh rasa takut ya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, ziarah kubur. Itu juga menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana orang-orang yang pernah berkuasa, ternyata dia sudah jadi bangkai dan tidak bisa bergerak apa-apa. Rumahnya juga nggak dibawa, semua yang dia miliki tidak dibawa. Barakallahu fiik. Naam. Iya. Kita masuk ke halaman 22. Di sini ada hadis Nabi SAW ya, yang berkaitan dengan takut kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seorang yang gemar menangis karena rasa takutnya kepada Allah, hatta ya'udal laban fi dhara, sampai jika air susu bisa kembali ke tempat keluarnya. Wala ijtami' ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidaklah pernah bisa bergabung antara debu jihad di jalan Allah dengan bara neraka atau dengan asap neraka. Ini sebenarnya hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, bicara takut sama Allah ini, ada rasa takut yang sampai mengantarkan kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla adalah seorang laki-laki yang ingat sama Allah, kemudian dia meneteskan air matanya dalam kondisi dia sendirian. Coba kita tanyakan kepada diri kita jemaah. Insya Allah kita nangis sering atau pernah kita menangis. Menangis itu banyak macamnya. Ada menangis karena sedih, ada menangis karena bahagia, ada menangis karena terharu. Sampai ada jemaah umrah apa jemaah haji sholat di Masjidil Haram jemaah. Sepertinya jemaah umrah di bulan Ramadan ya. Dia sholat taraweh nangis dia jemaah. Sohibnya nggak nangis. Selesai sholat tanya, antum kenapa nangis? Kata dia. Ya tadi imamnya nangis. Jadi anak ikut terharu. Jadi ikut nangis. Itu bukan nangis yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi memang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah itu terjadi sama kita jemaah? Coba ditanyakan. Kalau belum pernah kita menangis karena takut kepada Allah, ya kita berusaha untuk menangis. Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tadi kalau kita tahu tentang Allah, tahu tentang azab Allah Azza wa Jalla, kita akan seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian orang yang akan masuk surga disebutkan di surat Al-Waqiah ya. Ada 3 golongan. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada al-muqarrabin. Al-muqarrabin. Coba kita baca di sini yang di Al-Waqiah ayat 88 89. الشيطان الرجيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta jannah kenikmatan. Barakallahu fiik. Kemarin kita bahas bahwasanya ternyata surga itu bertingkat-tingkat. Dan di sini disebutkan ada kelompok namanya al-muqarrabin. Jadi orang-orang yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Syekh Abdurrahman Sa'di menyebutkan mereka adalah yang mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi sholatnya bukan hanya 5 waktu. Sholatnya bukan hanya 17 rakaat dalam sehari semalam. Sholatnya bisa jadi 40 rakaat. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Ditambah sholat tahajud 11 rakaat. Berapa sudah jemaah? 12 tambah 11 23 ditambah 17 40. Ini orang muqarrabin ini sholatnya tadi bukan hanya yang wajib saja, dia yang sunnah. Kemudian puasanya bukan hanya bulan Ramadan. Sebagian kita ini hanya puasa di bulan Ramadan bas. Oh, nggak apa-apa. Kalau bicara nggak apa-apa itu masuk ashabul yamin. Jadi yang mengerjakan yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang haram, itu ashabul yamin. Kayak kalau mau cari menantu atau mau cari pasangan hidup, paling tidak yang minimal itu ashabul yamin. Dia adalah orang yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Tapi kalau kita bisa mendapatkan orang yang sudah mengerjakan sunnah ya dia jalanin, maka akan lebih utama. Wa tarakul muharramat, dan al-muqarrabin larangan Allah yang haram dia tinggalkan. Kemudian wal makruhat. Jemaah di terjemahannya ada yang salah ini, tolong ditambahkan. Meninggalkan yang haram-haram dan yang makruh-makruh dan perbuatan mubah lebih. Jadi meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan berlebih-lebihan mungkin dalam hal yang mubah, dalam hal yang boleh. Jadi ada banyak perkara yang boleh, ya yang namanya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Jadi orang ini umpamanya kita bicara ngobrol itu boleh nggak jemaah? Boleh, tapi kalau kebanyakan ngobrol ya seperti kita lihat sebagian orang habis isya ngobrol di kafe, ngobrol di tempat makan sampai malam, kalau itu makruh. Jadi Nabi SAW itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Itu dibenci, termasuk hal yang makruh. Tapi di sini orang yang muqarrabin ini dia yang mubah saja dia kurangin. Nonton bola jam 3 malam masuk haram, makruh, mubah. Nah, jamaah masuk mana? Masuk makruh. Iya, kalau bicara mungkin sebagian akan berpendapat mubah Ustaz, orang halal yang ditonton Ustaz. Iya, tapi antum jam 3 malam, antum pernah nggak sholat malam jam 3 malam? Ya iyalah Ustaz, waktu Ramadan Ustaz. Jadi waktu Ramadan doang gitu. Maka muqarrabin ini tingkatannya lebih tinggi. Maka usahakan kita mau sampai yang mana gitu. Bicara surga Allah, kita mau milih yang mana? Kalau ingin surga Allah yang paling tinggi, maka harus ada perjuangan yang lebih jemaah. Semua masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk derajat-derajatnya itu nanti akan diberikan sesuai dengan amalannya. Ketika ada seorang sahabat Nabi, Rabi'ah, dia dikasih sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah pemberian yang besar sekali. Nabi mengatakan kepada Rabi'ah Al-Adawi, "Salni ya Rabi'ah." Engkau mau minta apa sama aku ya Rabi'ah?
Masih bocah nih jemaah. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar aku bisa mendampingimu di surga. Ini permintaan Rabi'ah kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada Rabi'ah alaihi salatu wassalam, awa ghaira dhalik. Mungkin yang lainnya Rabi'ah. Enggak ya Rasulullah, itu yang aku minta. Terus gimana jemaah? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Rabi'ah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku atas dirimu ini kalau engkau memang ingin masuk surga bersama aku nantinya dengan memperbanyak sujud, yakni banyak sholat. Bukan cuma sholat yang wajib, tapi memperbanyak sholat-sholat yang sunnah. Jadi begitu berkaitan dengan al-muqarrabin ini. Baca Quran itu wajib apa sunnah? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ketika sholat baca Al-Fatihah wajib. Tapi di luar sholat itu sunnah. Maka berusaha kita untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan yang wajib dengan yang sunnah. Paling tidak kalau kita sedang futur jamaah di sini. Ada orang yang dulu ana suka sholat sunnah Ustaz. Dulu ana rajin baca Quran. Dulu ana zikir pagi petang. Dulu ana rajin sodaqah. Sekarang ini iman sedang lemah. Ketika iman sedang lemah, tolong dipaksa untuk yang wajib saja. Ketika sedang futur itu yang wajib aja jaga. Setelah nanti imannya mulai menguat, baru ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Soalnya kadang-kala jamaah, orang kalau memaksakan diri dengan yang sunnah ketika imannya sedang lemah, akhirnya yang wajib ditinggalkan juga nanti. Karena dia merasa lelah, merasa capek, letih dengan ibadah itu. Ya sudah, yang wajib saja. Nanti baru setelah itu berjuang kembali untuk yang sunnah-sunnah. Taib, ternyata surga itu disediakan buat orang-orang yang bersabar. Jadi hidup itu kudu sabar. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Baqarah 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا inna nasrallahi qarib. Barakallahu fikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Barakallahu fiik. Ayat ini turun jamaah di kota Madinah. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah. Ayat ini turun setelah perjuangan para sahabat yang begitu panjang 13 tahun di kota Mekah. Hijrah meninggalkan rumahnya, pekerjaannya, tinggal di kota Madinah. Sebagian tinggal di masjid tanpa pekerjaan. Sebagian harus menahan lapar berhari-hari. Sebagian sahabat Nabi subhanallah itu hanya punya sarung jemaah. Sarung. Atasannya nggak ada. Ketika sholat itu
kadang-kala sarungnya juga pendek. Ketika dia sujud, kadang-kala sarungnya harus dipeganginnya agar tidak terlihat dengan yang di belakangnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kadang-kala di rumahnya nggak ada makanan. Sebagian sahabat juga sama. Dalam kondisi mereka sulit, ternyata turun ayat ini, jemaah. Ayat ini teguran buat mereka, apalagi buat kita. Dikatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Artinya dengan kondisi seperti itu masih dikatakan, apakah kalian mengira akan masuk surga? Sedangkan belum datang kepada kalian. Apa yang belum datang, jemaah? Bukankah mereka sudah diusir dari kota Mekah? Bukankah mereka harus tinggal di masjid? Bukankah mereka sudah perang Badar? Bagaimana mereka berperang 300 melawan 1000. Tapi ternyata masih akan ada yang lainnya. Sedangkan kalian belum ditimpa dengan petaka, ya, kesengsaraan, kelaparan, penyakit, serta wazulzilu, digoncangkan keimanan mereka dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Kemudian terjadi nanti jamaah tahun ke-5 Hijriah itu terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu di mana orang-orang kafir datang dengan 10.000 pasukan untuk menghabisi dan menghanguskan kota Madinah. Pada saat musim dingin. Kalau bicara musim dingin berarti makanan sedikit. Karena kurma itu panennya di musim panas. Pada saat musim dingin, di saat orang-orang Yahudi juga berkhianat kepada mereka, dikepung kota Madinah itu sebulan. Ketika umat Islam melihat pasukan itu datang, mereka langsung ingat dengan ayat ini, para sahabat Nabi. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Artinya kita kalau mau masuk surga itu harus lewat jembatan yang penuh dengan perjuangan. Mereka tidak mengatakan, ya Allah, aku kan sudah berjuang, aku kan sudah taat, aku sudah banyak sedekah, aku enggak. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita mau masuk surga, kita perlu bersabar. Bagaimana kondisi Rasul dan orang-orang beriman? Itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Bukan mereka ragu, jemaah, bukan. Tapi mereka merasakan lambatnya turunnya pertolongan Allah. Sebagai bentuk ujian kepada mereka. Maka Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka siapapun yang sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan, yakin engkau sedang berada di jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi intinya kalau ingin masuk surga harus bersabar. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, jamaah, manzilatus sabri minal iman. Kedudukan kesabaran dalam bab iman ini, kan kita bicara syarat pertama adalah beriman masuk surga itu. Bagaimana kedudukan kesabaran itu? Seperti kedudukan kepala dari tubuh manusia. Idza quti'ar ra's, kalau kepala itu dipotong, kehidupan itu hilang. Kedudukan kesabaran itu bukan seperti tangan, yang kalau tangannya nggak ada, orang bisa pakai kakinya. Bukan seperti kedudukan ginjal, yang mungkin masih bisa berfungsi dengan satu ginjal. Bukan seperti kedudukan jantung yang mungkin kalau terjadi penyumbatan bisa dikasih ring. Enggak. Kedudukan sabar itu seperti kepala. Kalau nggak ada kepala, mati. Kalau seorang muslim hidup tanpa sabar, nggak ada yang namanya keislaman dia atau keimanan dia. Itu seperti kepala. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ma utiya ahadun ata'an awsa minas sabr. Tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran.
Jadi bapak-bapak yang dapat ujian dalam rumah tangganya, ibu-ibu yang dapat ujian dalam rumah tangganya, apa yang harus dilakukan? Sabar menghadapi hal itu. Dan kadang-kala kita nggak bisa memilih ujian, jemaah. Ada seorang perempuan yang dia konsultasi sama Ustadz, anak ini kalau di poligami nggak siap, Ustadz, anak nggak sabar. Tapi kalau dikasih musibah lain nggak apa-apa lah. Dia mau milih. Sampai anak katakan, kalau engkau dikasih stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, mau engkau? Ya nggak mau juga loh, Ustadz, kata dia. Kita ini semua nggak mau musibah, jemaah. Kita nggak mau musibah. Makanya teruslah berdoa memohon kepada Allah dihindarkan dari musibah. Kalau terjadi, sabar. Apa balasan buat orang yang sabar berbeda dengan yang lainnya, jemaah? Coba kita baca di Az-Zumar ayat 10. Di halaman 24 ya. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Barakallahu fikum. Ayat ini ajakan buat para sahabat Nabi untuk hijrah pada waktu itu. Karena sebagian mereka memilih untuk tetap tinggal di Mekah. Karena dia berpikir kalau dia hijrah, perjalanan pertama berat. Kedua, orang kalau mau hijrah itu berpikir nanti saya kerja apa di sana? Saya tinggal bersama siapa? Saya ngapain di sana? Sedangkan dia umpamanya di Mekah sudah nyaman gitu loh. Maka disebutkan di sini bahwa mereka harus bersabar. Bumi Allah itu luas. Dan orang-orang yang bersabar itu dikasih balasan tanpa batas. Makanya sabar itu nggak ada batasannya. Karena pahalanya memang tanpa batasan. Ada orang yang mengatakan, saya sudah jatuh tertimpa tangga, Ustaz. Saya udah nggak kuat lagi, Ustaz. Harus kuat. Harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena engkau mampu. Apa bukti mampu? Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nabi SAW mengatakan, yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang itu dikasih bala sesuai dengan kadar keimanannya. Maka nggak ada alasan untuk bunuh diri. Sebagian orang mengatakan, udah nggak kuat anak sudah. Loh, kenapa nggak kuat? Nggak mampu, ini di luar batas kemampuan anak. Maka engkau mampu, tapi engkau nggak mau menghadapinya. Ada kejadian di Gunung Kidul, subhanallah ya, cerita Ustaz Abduh. Waktu itu ada seorang yang bunuh diri gara-gara uang 20.000 jemaah. Dia punya utang. Karena dia nggak mampu bayar. Akhirnya dia berpikir, ya sudah, dia menyelesaikan kehidupan dia dengan bunuh diri. Maka ingat, sebesar apapun musibah yang menimpa kita, kita harus yakin bahwa itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Kita tinggal jalanin. Tapi kemudian surga itu disediakan buat orang-orang yang berakhlak mulia. Di sini ya, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kalian ku beritahu siapa yang diharamkan masuk neraka
dan orang yang neraka haram menyentuh dia. Ini mungkin terjemahannya kurang tepat, bisa ditambahkan ya. Maukah kalian kuberitahu siapa yang diharamkan dirinya atas neraka dan yang neraka haram untuk menyentuh dirinya. Bukan hanya bicara masuk neraka, nyentuh aja neraka nggak boleh. Haram dia disentuh sama neraka. Jadi orang ini kan semua akan melewatin sirat ya. Ketika melewatin sirat itu ada 3 kondisi manusia untuk menuju ke surga Allah SWT. Yang pertama, orang yang selamat tanpa sentuhan neraka. Jadi dia benar-benar selamat sampai ke surga Allah SWT. Kondisi yang kedua, ada orang yang selamat tapi terluka, baik itu dengan luka bakar atau luka dengan adanya seperti jangkar-jangkar jamaah yang menarik orang tersebut. Karena ada orang yang masuk surga itu dengan merangkak jamaah, sehingga dia masih terbakar tubuhnya, walaupun dia nanti masuk surga ya, nggak sampai jatuh ke neraka dia. Tapi yang ketiga, ada orang yang binasa, yaitu masuk ke neraka, dia jatuh dan terbakar dalam api neraka. Di sini disebutkan ada orang yang diharamkan neraka untuk nyentuh dia. Insya Allah orang ini ya dapat perlakuan khusus karena amalan yang dia lakukan. Siapa mereka? Disebutkan sama Nabi SAW di sini. Ala kulli qaribin hayyinin sahal. Yaitu buat orang yang baik dalam bergaul, dekat dia jamaah sama orang. Kan ada orang yang kadang-kala di masyarakat disebutkan orang ini kurang bergaul, nggak dekat sama tetangganya, tertutup, nggak. Orang yang neraka nggak akan menyentuh dia itu dan tidak akan masuk neraka tentunya adalah orang yang dekat sama masyarakat, sama temannya, sama keluarganya, sama kawannya, sama rahimnya. Kemudian hayyin, orangnya itu lembut, tenang jamaah. Sahal, mudah orangnya, mudah dalam segala hal. Kalau ada orang lain berbuat salah, dia mudah memaafkan. Kalau dia berdagang juga orangnya mudah, nggak ruwet. Kalau ditagih utangnya mudah bayarnya. Pokoknya orang ini adalah orang yang mudah. Itu di antara akhlak yang mulia yang pemiliknya insya Allah tidak akan disentuh sama neraka. Kemudian orang-orang yang jujur jamaah, kemudian orang-orang yang bertobat itu dijanjikan surga sama Allah Azza wa Jal. Baik, yang terakhir kita baca di halaman 28 ya, di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembayangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembayangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fiik. Inilah jamaah detail dari iman ya, yang Allah sebutkan, yang pelakunya dijanjikan masuk surga Allah Azza wa Jal. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pada hari kiamat kelak yang pertama dihisap apa? Sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Dan yang pertama dihisap sholat adalah yang sholat wajib. Kalau ternyata ada kekurangan pahala di sholat yang wajib ini, maka ditambahkan dari sholat-sholat yang sunnah, akan ditanyakan. Karena bisa jadi orang sholat subuh tadi cuma dapat 10%, cuma dapat 20%. Karena orang akan mendapatkan pahala dari sholatnya itu sesuai dengan konsentrasi dan kekhusyuan dia. Kalau bicara kewajiban itu gugur, ya gugur kewajibannya. Kita sudah sholat, walaupun kadang-kadang kepikiran kita kemana-mana, tapi kita sudah nggak wajib lagi melaksanakan sholat. Ini yang pertama, mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang yang sholatnya khusyuk, kemudian orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Kita sekarang dengan handphone ini jemaah, banyak melakukan tindakan yang kurang berguna. Baik itu menonton sesuatu yang nggak berguna, menulis sesuatu yang nggak berguna, komen yang nggak manfaat. Maka orang yang dijanjikan masuk surga ini berusaha untuk meninggalkan hal yang tidak berguna. Dan Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dia. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Ini berkaitan dengan harta. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Itu nggak apa-apa, mereka tidak tercela. Jadi seorang yang menyalurkan syahwatnya kepada istri atau budak-budaknya itu tidak tercela jemaah. Jadi bukan dianggap orang ini hanya memikirkan dunia, enggak. Itu termasuk hal-hal yang diperbolehkan. Bahkan yang tercela kalau mencari kenikmatan lewat dari itu. Itu orang-orang yang melampaui batas. Maka kemarin ada pertanyaan LGBT. Na'udzubillah jemaah. Sesuatu yang yang memang direncanakan sama iblis ya. Bagaimana hal ini menyebar dan membuat kehidupan jadi kacau dan azab Allah turun kepada orang-orang itu. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah. Bicara amanah ini semua amanah jemaah. Baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Kita tadi dengar di sholat subuh Ustaz Sandi membacakan firman Allah atau surat At-Tahrim ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga keluarga
dan anak-anak kita dari api neraka, bukan hanya memberikan sandang pangan papan kepada mereka. Kemudian mereka menjaga janji-janji mereka, ya, akad-akad yang mereka buat, dan mereka subhanallah dimulai dengan sholat, ditutup dengan sholat lagi jemaah. Karena sholat ini yang menjaga. Jadi ketika kita mulai hidup dengan sholat, terakhir sholatnya dijaga, insya Allah kita akan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat pada pagi hari ini. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Pertama, cek. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana menangani orang terdekat jika mengalami susah tidur karena saat ini di rumah tinggal sendiri dan selalu berpikir kalau nanti diambil tanda kutip Ustadz, dalam kondisi sendiri tanpa ada yang mengetahui, padahal sudah ditemani namun masih susah tidur. Diambil maksudnya meninggal Ustadz. Dia bukan tinggal sendirian. Enggak. Tinggal sendiri Ustadz. Tapi sudah ditemanin katanya. Ini Iya, bingung. dia tinggal sendiri, padahal sudah ada yang menemani pun juga masih susah tidur, masih sulit tidur. Nah, jamaah rahimakumullah, memang kita dilarang untuk tinggal sendirian jemaah ya. Kalau bisa, tinggallah bersama orang lain yang akan mengingatkan kita, yang akan membantu kita. Tapi ada orang-orang yang maksa tinggal sendirian. Ada orang tua, makanya bagi yang punya orang tua nggak mau tinggal sama anaknya, anaknya juga nggak bisa tinggal sama orang tuanya umpamanya, tolong dicarikan pendamping buat orang tuanya. Bukan sekedar pembantu, bukan. Karena pembantu kadang-kala pembantunya dalam urusan keimanan kurang, tapi carikan perempuan soleh, umpamanya perempuan soleha yang bisa mendampingin ibunya kalau itu ibunya yang tinggal sendirian. Kalau itu bapaknya yang tinggal sendirian, carikan seorang yang mungkin dia kuliah, dia daripada dia kos, lebih baik dia tinggal di situ untuk mendampingi orang tersebut agar tidak tinggal sendirian. Kalau bicara bagaimana menyikapi orang ini yang ketakutan ya, takut dia memejamkan matanya kemudian mati. Jadi takut kepada mati ini perlu, tapi bukan akhirnya jadi was-was, jadi penyakit buat dia. Maka nasihat anak pertama, ajak dia untuk memperbanyak zikir ya. Bukan sekedar zikir dengan lisannya, tapi zikir yang diresapi dengan hati. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang, akan tentram. Dan kalau sudah tentram dan tenang, insya Allah akan bisa tidur kembali. Lalu ingatkan kepada dia bahwa kematian itu akan mengambil semua orang. Baik dia di rumah, baik itu dia di jalan, baik itu dia naik mobil, mau naik pesawat, mau naik apapun. Makanya ada orang yang takut trauma naik pesawat karena melihat pesawat jatuh. Kemudian dia nggak mau naik pesawat umpamanya. Terus dia naik mobil. Emangnya yang naik mobil nggak ada yang tabrakan dan mati? Banyak. Bahkan mungkin lebih banyak kecelakaan di daratan daripada kecelakaan di pesawat sana jemaah. Jadi intinya bagaimana kita menguatkan dia dari sisi kejiwaan tadi dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah Azza wa Jal. Kemudian ajak dia datang ke kajian, bertemu dengan ustadz. Kadangkala kalau dikasih penjelasan oleh kawannya, oleh yang dampingi, dia nggak percaya. Dia butuh seorang ustadz umpamanya. Karena dia lebih percaya, seperti dokter jemaah. Kadang-kala seorang suami ini ngomong sama istrinya, anaknya sakit atau apa, ayo bang bawa ke dokter. Aduh nggak apa-apa. Sudah biar nggak apa-apa, insya Allah sehat ini. Enggak. Setelah ke dokter, dokternya ngomong nggak apa-apa juga. Baru percaya dia. Kata suaminya, dari tadi dia ngomong nggak apa-apa. Cuma tadi butuh orang yang menguatkan dia. Jadi tolong dia dibawa kepada ustadz, agar ustadz yang memberikan penjelasan, semoga dengan cara itu dia lebih tenang insyaallah ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustadz
Hatim dan semua jamaah selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Ustadz, mengenai hal yang akan dicatat oleh malaikat, apakah kata hati juga akan dicatat dan dihisap? Apakah malaikat, jin maupun syaitan mampu membaca hati dan pikiran manusia? Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Iya. Bicara kata hati. Kemarin kita membahas keimanan. Ketika kita bicara iman, iman itu ucapan dan perbuatan, qaul wa amal. Ucapan atau perkataan dan amal. Hati itu berucap dan beramal. Kemarin kita bahas bahwasanya ucapan hati yang masuk dalam keimanan apa? Syahadat. Keyakinan ya, keyakinan meyakini syahadat itu membenarkan bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan lisan kita sudah tahu. Bagaimana dengan omongan-omongan hati? Amalan hati banyak. Amalan hati itu takut ya, ikhlas, tawakal, berharap, benci, cinta, itu amalan hati. Bagaimana dengan ucapan hati? Kadang-kadang hati kita ini ngomong macam-macam jemaah. Ngomong, berbicara yang tidak-tidak gitu loh. Apakah itu akan dihisap? Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummati amma haddatsat bihi anfusuhum." Allah itu memaafkan bagi umatku pembicaraan yang terjadi dalam hati mereka. Umpamanya seorang suami ya dalam hatinya ngomong, aku ceraikan aja istriku ini ya, udah nggak kuat aku ini, itu udah macam-macam jemaah. Tapi itu dalam hati. Apakah kemudian jatuh cerai? Enggak jatuh cerai. Jadi seperti itu. Kemudian apakah malaikat tahu ya dengan apa yang diucapkan dalam hati manusia? Malaikat itu memiliki tugas untuk menulis yang amalan-amalannya. Jadi amalan hati. Salah satunya kalau bicara tadi, bicara tentang orang ini ikhlas apa tidak umpamanya. Orang ini takut apa tidak. Karena semua akan jadi catatan dia jamaah. Adapun setan tidak selalu dia tahu dengan yang di hati. Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang yang digambarkan dia itu Dajjal di kota Madinah. Siapa namanya? Siapa namanya jemaah? Kasih hadiah yang tahu jawab. Ada seorang yang hidup di Madinah, dia itu seperti Dajjal. Nah, ibu-ibu, ada yang mau menjawab? tuh sebelah sana. Bismillah Ustadz, saya coba orang munafiknya Madinah, Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpinnya orang-orang munafik, betul, kasih hadiah. Tapi pertanyaannya ada yang hidup bersama Nabi SAW, dia juga masuk Islam katanya jemaah. Dia, nah, di sana. Ibnu Sayyad. Nah, dia itu pernah Nabi mengatakan kepada dia, aku menyembunyikan sesuatu di hatiku. Apa yang aku sembunyikan? Dia berusaha untuk kata dia. Setan ternyata nggak bisa. Yang Nabi sembunyikan itu surat Ad-Dukhan. Tapi dia berusaha aja mah. Makanya setan itu kerjanya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan sesuatu di diri manusia. Sehingga disitulah manusia tergoda oleh setan. Dan setan itu tahu dengan manusia, dia ini lebih condong kemana? Ada orang yang lebih condong kepada syahwat. Maka setan akan, ini bicara bagaimana jiwa dia ketika dia condong kepada syahwat, maka akan diarahkan kepada syahwat. Ada yang lebih condong kepada ibadah. Orang ini nggak mau diajak berzina, nggak mungkin dia mau. Terus diajak apa? Diajak beribadah tapi yang berlebihan. Sehingga dia tetap salah dalam urusan agama itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz, Ana ingin bertanya tentang syafaat dari Nabi dan teman-teman yang soleh. Karena setelah mendengar kajian tentang pantaskah kami berada di surgamu, Ana merasa belum pantas masuk ke surga. Ana juga mohon apabila Ustadz masuk surga kelak bisa mengingat Ana dan pertemuan majelis ini untuk menarik kami ke surga Allah. Jamaah, koreknya api neraka itu Ustadz. Ya kita berharap ya masuk surga. Tapi kesempatan kita semua untuk masuk surga itu sama. Dan masuk neraka pun itu sama. Nabi SAW mengatakan al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Dekat sekali surga. Wan naru mithlu dzalik. Dan neraka juga sama seperti itu. Jadi kita ini semua punya kesempatan yang sama masuk surga dan masuk neraka. Maka nggak tahu siapa yang masuk surga lebih dahulu. Maka bicara syafaat, ya kita berusaha. Kita memperbanyak orang-orang soleh. Boleh jadi antum yang masuk surga lebih dahulu. Dan semoga antum ingat sama anak. Ibnul Jauzi ya. Rahimahullahu ta'ala, dia pernah ketika ceramah jamaah dihadiri 10.000 orang. Di masa itu, pada tahun 600-an Hijriah insyaAllah, masa hidup beliau itu. Kemudian tahu-tahu ada yang membisiki dia. Yang mengatakan, Kaifa inna jahaulai wahalakta. Bisikan itu mengatakan, gimana kalau orang-orang yang engkau ceramai ini, mereka selamat, mereka masuk surga. Dan engkau enggak. Dia mengatakan, telah banyak yang masuk Islam lewat dia. Telah banyak orang-orang yang menangis ketika mendengarkan ceramah dia. Tapi datang ucapan itu mengatakan, gimana kalau mereka masuk surga dan engkau yang binasa. Maka kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Allahumma in azabtani ghadan. Ya Allah, kalau engkau nanti mengazabku ya Allah, jangan engkau kasih tahu mereka. Agar tidak kemudian ada ungkapan yang mengatakan, gimana sih Allah ini mengazab orang-orang yang mengajarkan kepada umat manusia tentang Allah sendiri. Untuk menjaga kehormatan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah. Maka kita berusaha untuk terus berbuat baik. Kita berusaha untuk mencari kawan-kawan soleh. Dan insya Allah kawan yang baik itu nggak perlu dikatakan kalau engkau nanti masuk surga, tolong ingat aku. Karena mereka akan selalu ingat. Kalau perkawanan dan persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kepentingan. Kenapa Hasan al-Basri mengatakan istakthiru minal asdiqa'is salihin. Kalian perbanyak dari kawan-kawan yang soleh. Fa inna lahu minallahi syafa'ah. Mereka itu akan dapat syafaat nanti pada hari kiamat atau dapat memberikan syafaat. Maka tolong sekarang kita punya kawan yang atau cari kawan yang karena Allah, bukan karena kepentingan. Sebagian kita berkawan karena sama kerjanya, satu profesi. Sebagian punya sahabat karena sama-sama satu hobi. Tapi coba siapa sahabatmu yang kau milikin, yang engkau senantiasa bersama dia, datang kajian bersama, datang ke tempat momen umroh bersama, haji bareng ya. Semoga mereka lah yang ya kalau mereka masuk surga terlebih dahulu, mereka ingat sama kita. Dan syafaat itu akan diberikan dengan dua syarat. Yang pertama izin dari Allah dan keridhaan Allah kepada orang yang dikasih syafaat atau yang memberikan syafaat. Maka meminta syafaat itu sebenarnya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada manusia, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah jamaah untuk menjadi yang terbaik. Kita berpikir gimana kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu
ala nabiyyina Muhammadin